Kita kembali hadir di Special Talk Show pada hari ini, di hari Senin 6 Januari 2020. Dan ini talk show saya pertama di tahun 2020. Dan saya juga sangat merasa spesial di mana hari ini saya sudah kedatangan tamu dan juga narasumber saya yang sangat spesial juga, yaitu Bapak Bupati Semelu, Bapak Erly Hasim SH, SAG MIKOM. Selamat malam dan juga Assalamualaikum untuk Bapak Erly Hasim. Ya, selamat malam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda nih Pak? Alhamdulillah sehat. Ini sudah datang di Studio CTV, terima kasih banyak sudah menyempatkan hadir. Ini dalam kunjungan kerja ke Banda Aceh atau bagaimana nih Pak? Ya Alhamdulillah, kita juga memang ada beberapa kegiatan-kegiatan yang harus kita lakukan dan kita ikuti di provinsi. Yang pertama, kemarin kita mengikuti acara pembukaan Latsar atau prajabatan bagi CPNS daerah formasi 2018. Alhamdulillah dibuka langsung oleh Bapak PLT Gubernur. Kita Simelu laksanakan kegiatan ini di Banda Aceh ya, karena memang pelaksanaan prajabatan itu juga menjadi satu keharusan. Betul. Bagi CPNS untuk bisa 100% PNS-nya, dan itu pemerintah daerah juga berkewajiban untuk memfasilitasi. Nah, yang kedua, hari ini kita juga mengikuti kegiatan rapat dengar pendapat bersama Forbes. DPR dan DPD RI asal Aceh. Nah, saya pikir juga tadi kita sudah mengikuti bersama-sama di kantor gubernur, dan memang sangat-sangat luar biasa keakraban, dan kita berharap DPR itu juga dan DPD RI kita harus lebih aspiratif, lebih banyak mendengar keluhan-keluhan kita dari bawah, karena memang kita berikan mandat untuk bisa menjadi wakil kita di Senayan. Hari ini banyak keluhan-keluhan dari pemerintah daerah, ya terutama pemerintah kabupaten kota, keterbatasan anggaran yang kita miliki dalam menyemai berbagai persoalan-persoalan pembangunan. Baik. Melalui APBK kita, ya saya berharap ya melalui APBN ya tentu dengan kebijakan-kebijakan politik yang nantinya akan diambil oleh teman-teman di DPR dan DPD RI. Baik, nah ini kita sebelum masuk untuk tema kita di malam hari ini, yaitu ini kita akan membahas tentang geliat pembangunan di Kabupaten Semelu nih Pak. Nah tapi saya juga menarik sekali tadi untuk membahas Bapak di Banda Aceh ya, ini dalam menghadiri acara pembukaan prajabatan CPNS ya Pak. Ini menariknya adalah seberapa antusiasnya masyarakat, anak-anak muda yang akan mengikuti tes CPNS ini ke Kabupaten Semelu. Ini paling ujung nih Pak. Saya pikir formasi 2019 yang hari ini juga kemarin kita sudah melakukan penerimaan. Sebelumnya ya sekitar hampir 1.800 yang mendaftar, tetapi setelah dilakukan seleksi terkait dengan administrasi yang harus dipenuhi, sehingga dapat terseleksi yang wajib untuk bisa mengikuti tes itu lebih kurang hampir 1.500. Dan itu juga dalam waktu dekat akan berangkat ke Banda Aceh untuk mengikuti seleksi itu, insyaallah. Jadi memang saya lihat walaupun kita daerah kepulauan dan agak sedikit jauh dari bisingan kota, sebuah pulau yang terapung-apung di tengah lautan, tetapi saya lihat minat daripada masyarakat, ya terutama anak-anak kita, baik dari dalam daerah sendiri maupun dari luar daerah, itu sungguh luar biasa. Apakah juga Kabupaten Semelu ini akan memprioritaskan untuk putra daerah saja, atau itu juga terbuka untuk umum? Artinya memang seluruh kabupaten bisa ikut begitu Pak? Untuk posisi pendaftaran kita tidak bisa batasi, karena Semelu itu juga bagian dari NKRI. Ya tentu siapapun yang ber-KTP Indonesia silakan diberikan kesempatan untuk itu. Dan kemudian dalam seleksi pun ya tentu nilai yang akan menjadi patokan. Tidak ada kebijakan siapapun di situ. Kebijakan bupati juga tidak berlaku. Kenapa? Ketika seseorang mengikuti sebuah seleksi, menjawab sebuah nilai, menjawab sebuah pertanyaan, langsung keluar nilainya.
keluar nilainya 60, 50, 40, 100. Jadi di situ akan terjadi persaingan yang sangat luar biasa. Keberadaan orang dalam ini tidak menjadi sebuah jaminan ya tidak Pak ada ya? jaminan, Oke, tidak baik. ada Terima jaminan. kasih banyak untuk informasi untuk CPNS-nya sendiri nih Pak. Nah, kita juga akan membahas geliat pembangunan Simelu, di mana kita akan berbicara dulu. Kabupaten Simelu ini pemirsa adalah salah satu kabupaten di Aceh, Indonesia. Dan ini berada kurang lebih 150 km dari lepas pantai barat Aceh. Kabupaten Simelu ini berdiri tegar di Samudra Indonesia. Dan Kabupaten Simelu ini merupakan pemekaran dari Kabupaten Aceh Barat sejak tahun 1999 ya Pak ya. Dengan harapan pembangunan semakin ditingkatkan di kawasan ini. Berbicara tentang pembangunan yang sudah berdiri dari pemekaran tersebut di tahun 1999 nih Pak sampai sekarang di tahun 2020. Seperti apa sih Pak perkembangannya? Boleh cerita sedikit Pak? Saya pikir terima kasih. Saya hari ini diundang oleh Aceh TV. Saya pikir ini adalah sebuah peluang yang cukup besar bagi kami pemerintah dan masyarakat Simelu untuk bisa mempublikasi terkait dengan keberadaan Simelu, baik dari sisi pembangunan yang sudah dan sedang kita lakukan maupun dari sisi potensi dan atau sumber daya alam yang kita miliki, yang memang menjadi salah satu sektor andalan ke depan yang kemudian sumber daya alam itu akan bisa memberikan nilai tambah bagi peningkatan PAD dan juga peningkatan ekonomi masyarakat. Geliat pembangunan kita tentu ada 4 sektor unggulan yang kita kedepankan yang memang menjadi sesuatu bagian yang tidak terpisah dari visi misi ketika kita maju sebagai calon kepala daerah pada 2017 yang lalu. Yang pertama bahwa infrastruktur itu hari ini masih menjadi sesuatu yang tidak bisa terbantahkan untuk harus diselesaikan karena memang ruas jalan lingkar yang memang menjadi urat nadi percepatan ekonomi masyarakat itu belum terselesaikan secara menyeluruh. Walaupun memang kalau kita lewati secara langsung hari ini juga bisa kita lalui, tetapi masih ada sekian banyak ruas jalan yang kita mungkin tidak bisa menggunakan kecepatan-kecepatan yang tinggi karena kita harus berjalan di atas jalan-jalan yang sifatnya masih ya pengerasan atau barangkali masih belum diaspal. Tetapi aksesnya tersebut ini sudah memadai? Sudah bisa dilalui oleh seluruh masyarakat insya Allah. Dan ini juga semua sudah teraspal begitu Pak? Belum semua. Nah yang kedua juga sebenarnya kita juga sedang membangun percepatan infrastruktur ini dengan pola untuk melakukan penerobosan jalan baru. Nah, jalan baru ini kita berharap bahwa akan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, tidak hanya bisa memangkas waktu yang cepat, tetapi juga secara otomatis akan bisa memanfaatkan sumber daya alam yang ada perkebunan mereka. Nah, kita kemarin juga melalui teman-teman TMMD 2018-2019 kita mencoba memotong gunung dari Kecamatan Salang menuju Kecamatan Simelu Barat. Itu sebuah terobosan yang sangat luar biasa kita lakukan dan itu masuk dalam kawasan transmigrasi. Iya, transmigrasi, baik. Ini jalan kalau kita berjalan mengelilingi pulau untuk mencapai tujuan kita beberapa kecamatan, kita harus menempuh jarak tempuh yang sangat sedikit lama, menggunakan waktu 4 sampai 5 jam. Tetapi dengan kita melakukan pemotongan gunung itu hanya kita lalui dalam waktu 30 menit. Jadi waktunya sangat singkat. Nah, kita berharap proses pembangunan, peningkatan jalan ke depan insya Allah akan bisa kita lakukan. Nah, kita sudah melakukan komunikasi dengan pihak pemerintah pusat, khususnya Kementerian Transmigrasi yang kebetulan jalan ini merupakan jalan yang berada dalam putaran transmigrasi, yang transmigrasi ini adalah merupakan kewenangan daripada pemerintah pusat. Jadi 2021 insya Allah sudah tercover sedikit dana untuk peningkatan pengerasannya dan insya Allah sudah bisa dilalui oleh masyarakat kita. Baik, Pak Eri Hasim, mana yang lebih baik memperbaiki akses yang saat ini belum memadai atau membuka akses yang terbaru? Kita sebenarnya kan dua-duanya sedang sharing sejalan dan kita sedang berupaya untuk mencari solusi
baik ke APBA, ke APBN, dan memanfaatkan anggaran APBK sendiri. Jadi kita setelah melakukan beberapa koordinasi dengan munculnya jalan-jalan baru, ini akan bisa menambah akses dan insya Allah barangkali kucuran anggaran juga akan semakin lebih mudah. Hambatan apa saja nih Pak? Ya. Kesulitan untuk membuka akses yang terbaru ini. Ya, sebenarnya kan kalau kita mau melihat sisi hambatan yang kita lalui hari ini, ya kita kan lihat tadi pulau. Pulau ini kan sebuah pulau yang memang kalau kita melihat dari sisi jangkauan transportasi, kita hanya bisa melewati dengan 2 jalur. Udara dengan laut. Nah, ketika 2 jalur ini bermasalah dari sisi cuaca, maka ya Simelu juga akan sedikit terhambat. Nah, ini salah satu hambatan yang cukup berat bagi kita. Contoh beberapa waktu yang lalu ada kita selalu ada musim-musim ya. Biasanya kalau sudah masuk September, Oktober, November, Desember, ini waktunya hujan yang sedikit mulai deras gitu. Nah, sehingga jalur-jalur transportasi menuju Simelu itu juga sangat terganggu. Nah, dengan terganggu, maka ada beberapa hal yang sangat mendasar bagi kita adalah karena hari ini jujur saya katakan bahwa hampir sebahagian besar kebutuhan masyarakat Simelu itu masih disuplai dari luar. Baik, dari jadi yang terdekat kebetulan sumber daya alam kita belum tertata dengan rapi. Nah, ini tujuannya kita membuka jalan-jalan baru dengan sendirinya. Perkebunan-perkebunan masyarakat di sekeliling itu akan mudah dikelola oleh masyarakat dan kemudian harapan kita ke depan akan bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Baik, nah tadi Anda juga menjelaskan ada perkebunan diharapkan juga bisa meningkatkan perekonomian untuk masyarakat di Kabupaten Simelu. Untuk mata pencarian sendiri dari masyarakat di Simelu, apakah mereka petani perkebunan atau sebagai nelayan atau bagaimana? Kalau kita melihat dari sisi sumber pendapatan masyarakat, sebenarnya Simelu itu ada 2 kelompok besar. Yang pertama pertanian, yang kedua perikanan. Nah, dari 2 kekuatan ini ya memang sebenarnya mencukupi kalau dikelola secara maksimal. Tetapi juga ada beberapa hal yang kita hadapi. Yang pertama dari sisi percepatan teknologi yang muncul itu membuat tereliminasinya sebagian nelayan-nelayan tradisional kita, sehingga belum bisa melakukan sebuah ekspansi yang lebih luas untuk bisa mencapai pengelolaan atau mengeksploitasi sumber daya laut yang kita miliki. Nah, sehingga ketika berhadapan dengan nelayan-nelayan yang modern yang datang dari luar, ya sehingga sedikit tidak mampu menghadapi hal-hal seperti itu. Nah, tetapi nelayan kita juga tidak hanya berpacu dengan kemampuan sebagai seorang nelayan, tetapi rata-rata juga mereka punya sawah, punya kebun, ya sehingga ya alhamdulillah juga merupakan bagian yang tidak terpisah dari sisi pemberdayaan ekonomi masyarakat. Nah, hari ini kita juga sedang menggagas bersama Dinas Pertanian untuk bisa mengembangkan wilayah pertanian yang cukup bagus. Dan alhamdulillah tahun 2019 dan seterusnya kita juga dibantu oleh pemerintah Aceh hadirnya sebuah irigasi yang menurut kami sedikit besar dan termasuk pembebasan lahannya pun itu dilakukan oleh pemerintah Aceh. Dan mulai dari 2020 itu akan dimulai pembangunan fisik. Nah, nilai irigasi ini ya bisa hampir mencapai 200 miliar. Dan itu sangat luar biasa dan insya Allah ketika irigasi ini selesai maka akan bisa mengairi sekian ribu hektar sawah dan kemudian ini akan menjadi cikal bakal ekonomi masyarakat di bidang pertanian itu akan bisa lebih baik. Lalu Dinas Pertanian juga saya melihat sudah mulai punya gagasan-gagasan yang sangat-sangat konstruktif, sudah mulai melakukan pembenahan di seluruh sektor. Dan kemudian ada penampungan gabah yang bisa dilakukan yang sebelumnya belum terselesaikan. Nah, dulu masyarakat itu berasumsi bahwa menanam padi itu jadi beras, beras itu dimakan. Betul. Nah, hari ini orang sudah bisa berpikir bahwa menanam padi itu bisa menjadi uang. Mengapa? Karena gabah bisa dijual, uangnya bisa menyekolahkan anak dan sebagainya. Dan alhamdulillah ini sudah mulai per November 2019
Masa tanam yang digagas oleh Dinas Pertanian ini sudah mencapai 6 sampai 7 ribu hektar. Nah, saya pikir ini angka yang sangat luar biasa. Untuk ukuran masyarakat Simelu, ya saya pikir ini sudah maksimal. Memang kalau kita melihat dari sisi kebutuhan ini belum mencukupi. Tetapi paling tidak kalau ini rata-rata akan bisa normal mulai 2019 2020, saya melihat angka 40 sampai 50% kebutuhan ini sudah bisa tertangani tanpa harus melakukan supply dari luar. Nah, ini beberapa gagasan-gagasan pengelolaan sumber daya alam di bidang pertanian. Lalu yang kedua, kita juga sedang mencoba mengajak masyarakat melalui pengelolaan sumber daya dana desa yang ada di perkampungan dengan memanfaatkan dana dalam rangka melakukan penanaman pinang. Nah, ini sudah mulai kita lakukan pendistribusiannya sejak tahun 2019, 2020 dan seterusnya. Nah, saya berharap ini adalah sebuah komoditi yang memang patut untuk kita banggakan ke depan, karena memang sebuah tanaman yang tidak terlalu manja, tanaman yang tidak terlalu banyak menguras energi masyarakat. Saya berikan contoh simpel bagi masyarakat di mana-mana saya sampaikan. Di kampung-kampung itu rumahnya kecil, tetapi rata-rata dia punya lahan 1,5 hektar tempat rumahnya yang berdiri itu. Nah, kenapa tidak pagar rumahnya yang kecil itu ditanami dengan pohon-pohon pinang? Namun 50 sampai 100 batang insya Allah akan bisa berdiri tegak. 3-4 tahun ke depan insya Allah akan punya nilai dan hasil. Baik, nah ini beberapa gagasan-gagasan yang kita coba untuk mengajak masyarakat dengan pemanfaatan APBK kita, kemudian dana otsus kita, serta saya minta dana desa itu juga bisa dimaksimalkan. Baik, nah artinya juga pemerintah sudah berhasil untuk mengubah mindsetnya dari masyarakat ya, di Kabupaten Simelu juga. Dan ini permintaan proposal bibit pinang ini sekarang sangat luar biasa, luar biasa. Baik, nanti kita akan kembali lagi Bapak. Ya, dan juga pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali tetap di Special Talk Show hanya di ACTV.